Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan saya senang bisa kembali berada di channel ini untuk memberkati Anda semua dalam penyampaian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang hendak saya sampaikan di hari ini Bapak Ibu, saya beri tema firman Tuhan yang keras. Nah, mari kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-60 dan yang ke-66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Fakta menunjukkan bagaimana pada waktu itu, di zaman Yesus, banyak murid-murid Yesus yang tidak lagi mengikut Yesus. Mereka memutuskan untuk mengundurkan diri, dan ternyata hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa menerima perkataan yang keras yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Saudara, inilah sebuah fakta yang terjadi. Di zaman itu banyak orang-orang yang ternyata di dalam pengiringannya kepada Yesus, mereka bukanlah murid yang sejati. Mereka ternyata hanyalah pengikut Kristus yang tidak siap untuk menerima hal-hal yang menantang iman mereka. Saudara, betapa sangat disayangkan kalau ini terjadi di antara kita. Ternyata pengiringan kita kepada Yesus, ternyata ketika kita mengikut Yesus, kita tidak siap dengan hal-hal yang menggoncangkan akan iman kita. Saudara, mari hari ini ingat baik-baik. Pada dasarnya setiap manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan manusia pada dasarnya sangat sulit untuk menerima kebenaran. Dan itu sebabnya banyak di antara kita menolak kebenaran, tidak siap menerima hal-hal yang menggoncangkan akan kehidupan kita. Itu sebabnya mari hari ini, saudara, dengar baik-baik. Jangan hanya jadi jemaat yang hanya dininabubukkan dengan firman-firman yang menyenangkan telinga kita. Mari hari ini kita harus belajar siap dengan firman-firman yang keras. Karena itu sebenarnya makanan rohani yang sangat luar biasa. Karena tanpa kau sadari, firman-firman yang keras itu justru membentuk akan kehidupanmu, akan menguatkan akan otot-otot rohani kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, menjadi murid-murid Kristus yang siap untuk digembleng, dibentuk oleh firman Allah. Tetapi ada banyak orang yang tidak pernah suka dan tidak pernah mau untuk menerima firman-firman yang keras. Sehingga tidak sedikit banyak orang yang kemudian kecewa dan mereka meninggalkan gereja. Mereka tidak suka dengan khotbah-khotbah yang keras. Mereka lebih suka khotbah-khotbah yang manis, khotbah-khotbah yang lembut. Dan mereka kemudian tidak lagi mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya berdoa hari ini, mari jadilah orang Kristen yang dewasa. Ingat, Tuhan mau kita menjadi murid dan bukan sekedar pengikut. Karena Tuhan mencari murid, bukan mencari pengikut. Itu sebabnya saya berdoa, biarlah di hari ini, mari belajarlah siap untuk menerima perkataan firman Tuhan yang keras. Karena kita harus belajar paham bahwa ada kalanya kita mendengarkan firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan, berisi tentang hal-hal yang menyenangkan telinga kita. Tetapi ingat, ada kalanya kita harus mendengarkan firman-firman yang keras, firman Tuhan yang berisi teguran, peringatan, nasihat. Bahkan firman itu justru akan memberikan sebuah pengertian-pengertian yang jauh lebih dalam, supaya kita mengerti akan kehendak Allah yang mana kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, biarlah di hari ini, mari belajarlah siap untuk menerima perkataan firman Tuhan
yang keras. Karena itu sebenarnya adalah sangat luar biasa untuk membentuk kehidupan kerohanian kita. Puji Tuhan, saya akan selalu memberikan sebuah semangat kepada setiap kita bahwa mari cintai Tuhan dengan mencintai firman-Nya. Karena ketika Anda mencintai firman Tuhan, itu artinya Anda mau mendengarkan perkataannya. Anda siap untuk menerima kehendaknya. Dan itu adalah bukti bagaimana Anda mengasihi Tuhan. Dan ketika Anda melakukan firman itu, sekalipun itu tidak menyenangkan akan kedagingan kita, tetapi ketika Anda mau benar-benar tunduk kepada otoritas firman, otoritas kuasa firman, maka saya yakin dan percaya Roh Kudus akan mengubah hidupmu. Dan kau akan sadar bahwa sebenarnya engkau sedang dibawa Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa, untuk engkau semakin mengasihi Tuhan dan berjalan di dalam kehendak Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan yang keras itu sebenarnya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.